Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Latifah Ayu Mujahidah, Dina Syokifah, Putri Intan Wahyuni, Alifah Mutia Aizadul Aska, Jessica Kiranti, Khalifatul Sultan Hadi Musa Musidi, dan saya Sazwan Maulana Wahyudin. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Adapun beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu terkait biografi yang akan saya jelaskan, kemudian karya Ibnu Khaldun yang akan dijelaskan oleh Latifah Ayu, dan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang akan dijelaskan oleh Dina, Alifah, dan Jessica, kemudian mekanisme pasar yang akan dijelaskan oleh Hadi, dan terakhir ada kesimpulan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun menurut perhitungan Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Waliyuddin Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ia bermazhab Maliki karena ia menganut mazhab Imam Malik. Muhaddis al-Hafidz, pakar usul fikih, sejarawan, pelancong, penulis, dan sastrawan. Saat masih kecil, ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman. Ibnu Khaldun menyebut asal-usulnya dari bangsa Arab Hadramaut dan silsilahnya dari Wali Ibnu Hajar. Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad yang wafat pada tahun 749 Hijriah atau 1348 Masehi akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan 5 orang anak. Pada saat itu Ibnu Khaldun masih berusia sekitar 18 tahun. Keluarganya termasuk salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Karya Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Muqaddimah yang selesai penulisannya pada November 1377. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada saat itu. Al-Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi dan merupakan jilid pembuka dari 7 jilid tulisan sejarah. Al-Muqaddimah mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa atau daulah dan peradaban atau umuran. Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas. Al-Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik yang merupakan kontribusi orisinil Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Ibnu Khaldun juga layak mendapatkan penghargaan atas formula dan ekspresinya yang lebih jelas dan elegan dari hasil karya pendahuluannya atau hasil karya ilmuwan yang sejaman dengannya. Melahirkan karya Al-Muqaddimah menjadikan Ibnu Khaldun sebagai seorang jenius polimet atau jenius dalam berbagai bakat dan seorang renaissance yang menguasai banyak bidang ilmu. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematik, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan lainnya. Dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, ia memiliki beberapa teori yang terdiri atas: yang pertama, teori produksi. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional, yang terdiri atas: yang pertama, tabiat manusiawi dari produksi. Yang kedua, organisasi sosial dari produksi. Yang ketiga, organisasi internasional dari produksi. Yang kedua adalah teori nilai, uang, dan harga. Yang pertama, teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Yang kedua, teori uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang,
Menurutnya, uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran dan sebagai penyimpanan nilai. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam, yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, gaji atau imbalan jasa bagi produser, laba atau imbal jasa bagi pedagang, dan pajak atau imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Terdiri atas yang pertama, pendapat tentang penggajian elemen-elemen tersebut. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, yaitu ada A. Gaji, karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. B. Laba. Laba adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang diperoleh dari pedagang. C. Pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. 2. Eksistensi distribusi optimum. A. Gaji. Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. B. Laba. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya karena tekanan inflasi. C. Pajak. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Teori siklus. Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun, penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja. Demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Terdiri atas 1. Siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Demikian juga, semakin besar populasi, semakin besar pula permintaannya terhadap pasaran, semakin besar produksinya. 2. Siklus keuangan publik. A. Pengeluaran pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran publik sangat penting. Negara merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. B. Perpajakan. Perekonomian makmur diawali suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Mekanisme pasar. Ada 4 faktor yang menurut Ibnu Khaldun dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar. Teori harga. Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga. Bab tersebut berjudul Harga-harga di Kota. Dalam bab tersebut, menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan atau demand terhadap barang-barang dan akibatnya harga menjadi naik. Franz Rosenthal yang menerjemahkan buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun menjadi The Muqaddimah, An Introduction to History. Teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan. Meskipun pendapatan dihasilkan dari sesuatu selain keahlian, nilai-nilai dari hasilkan laba dan modal harus mencakupi nilai tenaga kerja. Spesialisasi kerja. Menurut Ibnu Khaldun, spesialisasi kerja dibutuhkan pembagian kerja, division of labor,
manusia dalam kodratnya adalah sebagian individu yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Zoon Politikon. Dalam pengertian yang lain dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia dapat menjadi kuat apabila telah bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Negara. Menurut Ibnu Khaldun adalah pemerintahan yang berlandaskan agama yang memerintahkan rakyatnya suatu dengan petunjuk agama baik dalam hal duniawiyan atau akhirat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Muqaddimah. Di dalam kitab ini Ibnu Khaldun membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematik, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan lain-lain. Sehingga Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Konsep pemikiran tentang mekanisme pasar, khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ibnu Khaldun melandaskan bahwa teori harga dalam mekanisme pasar disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran. Untuk teori nilai, Ibnu Khaldun melandaskan pada keberadaan buruh atau pekerja, sekaligus hasil atau buah dari pekerjaan mereka. Untuk hal spesialisasi kerja, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Dan untuk tugas pemerintah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pemerintah bertugas untuk mengawasi pasar demi terciptanya keadilan dan pasar bebas. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.